Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selamat sore. Shalom. Tansah bingah nggih. Nggih. Selamat datang di acara perayaan Natal Pepatan Losari pada hari ini, Senin 29 Desember tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Pendeta Anindita Yudhistira Adi, Sarjana Sains Teologia. Yang kami hormati Ibu Yafet Ambar Kristina, Ketua Panitia Penyelenggara Perayaan Natal pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Pepantan Losari, Ibu Elizabeth Nuismiati. Yang kami hormati perwakilan lembaga dari Kelurahan Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Yang kami hormati perwakilan dari Majelis Gereja Gandean Solo Timur. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh warga jemaat Gereja Pepantan Losari dan adik-adik yang berbahagia. Pada kesempatan yang hari ini tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang telah berkenan hadir menghadiri undangan dari panitia perayaan Natal kelompok Losari pada malam hari ini. Perkenankanlah sebelum kami membacakan susunan acara yang telah disiapkan oleh panitia, marilah Bapak Ibu semua kami mengaturkan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul di Gereja Losari ini dalam rangka menghadiri perayaan Natal Pepantan Losari yang pada kesempatan ini diberi tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, susunan acara yang telah dipersiapkan oleh panitia yaitu nanti diawali dengan kur dari anak-anak sekolah minggu. Setelah kur dari anak-anak sekolah minggu nanti akan disampaikan doa pembukaan. Setelah doa pembukaan dilanjutkan iring-iringan petugas ibadah yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anindita Yudhistira Adi, Sarjana Sains Teologia. Setelah itu, setelah petugas ibadah masuk di dalam gereja, nanti akan dilanjutkan dengan prosesi penyalaan lilin. Setelah selesai penyalaan lilin, nanti Bapak Pendeta menempatkan diri di mimbar yang telah disediakan guna akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan kepada para petugas nanti dipersilakan untuk di tempat duduk yang telah disediakan. Setelah penyampaian firman nanti akan ditutup doa, yaitu doa persembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Narno. Setelah selesai doa nanti akan kita memasuki perayaan Natal yang akan diawali dengan sambutan-sambutan. Nanti sambutan pertama yaitu dari Ketua Panitia, sambutan kedua akan disampaikan perwakilan dari Gereja Gandean Solo Timur, dan sambutan yang ketiga nanti yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Lembaga Kelurahan Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Setelah sambutan-sambutan nanti akan diselingi oleh hiburan atau undian door prize. Nanti yang Bapak Ibu tadi waktu masuk sudah absen, nanti akan ada undian door prize. Setelah undian door prize ada isian dari beberapa kelompok Sangkrah 2, tarian anak sekolah minggu, dan dari Pisel. Setelah itu acara perayaan Natal Pepantan Losari selesai akan ditutup dengan doa oleh Ibu Nuismiati. Demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, serangkaian acara perayaan Natal Pepantan Losari pada hari ini Senin 29 Desember tahun 2025. Semoga perayaan pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kasih yang telah berkenan hadir untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali perayaan Natal Pepantan Losari pada malam hari ini yang akan kita tampilkan yaitu Kur Anak Sekolah Minggu. Disilahkan.
Berikan aplaus untuk anak-anak sekolah minggu. Demikian tadi Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, anak-anak kita yang telah mengisi kur dari sekolah minggu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita memujikan nama Tuhan dengan pujian Hai Dunia Gembiralah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan serangkaian acara perayaan Natal pada malam hari ini, akan disampaikan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Sri Wahyuni Handayani. Kepada Ibu Maria Sri Wahyuni Handayani, disilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan acara perayaan Natal pada sore hari ini, mari kita mohon penyertaan Tuhan supaya perayaan Natal ini diberkati Tuhan dan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa, saya antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di sore hari yang indah dan cerah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan segala puji dan syukur kami, karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terbukti Tuhan, pada sore hari ini Engkau telah kumpulkan kami di gereja di Pepantan Losari ini Tuhan. Kami bersama-sama bersuka cita, kami bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran-Mu. Kami di Pepantan Losari ini akan mengadakan perayaan Natal Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan menuntun jalan acara demi acara yang sudah kami susun, yang sudah kami rencanakan Tuhan. Mulai dari musik, dari singer, dari acara-acara yang lainnya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang akan menuntun, biar Engkau sendiri yang akan menolong Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Anindita Yudhistira Tuhan, yang pada saat ini nanti juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Bapak Pendeta ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, biar apa yang beliau sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menerima firman-Nya, dan kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, pada saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa berkumpul, tidak bisa hadir bersuka cita bersama kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengetahui pada saat ini saudara kami sedang merasakan kegelisahan, mungkin sedang merasakan sakit Tuhan.
Kiranya Engkau tengok mereka satu persatu Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami ini Tuhan. Dan Engkau juga berkati kami yang semua sudah hadir di tempat ini Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami hati yang penuh sukacita Tuhan, agar kami boleh mengikuti perayaan Natal ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dengan penuh sukacita. Bapa yang di surga, kami mau serahkan seluruh rangkaian acara perayaan Natal pada sore hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, doa pembukaan yang telah disampaikan oleh Ibu Maria Sri Wahyuni Handayani. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kita akan memasuki ibadah perayaan Natal Pepantan Losari pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anindita Yudhistira Adi, Sarjana Sains Teologia. Nanti diawali dengan iring-iringan petugas pada ibadah malam hari ini memasuki Gereja Losari. Pertama akan disampaikan yaitu prosesi masuknya petugas ibadah yang akan diawali dengan tembang mocopat yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas Cokro Warsito. Disilakan. Kula badhe ngaturaken tembang mocopat Dandang Kula ingkang nyerat utawi ngripta cakepanipun Soargi Bapa Sudarsana Witya Saputra, ira-iranipun gesangipun tiyang pitados. Sampun kathah tulodo prayogi ing kitab Injil, Jabur lan Taurat, adiluhung piwucale yakti paring panuntun lamun kita krungu gemi rumentahipun berkah porgi milo kanthi panandanging gesang kang rinaos usuk ayo lan pranabi purnama yika pitados kita temtung rampungi sagung reribet ingkang sinandang nadyan sepira gedene lamun to bangun turut ngetut wuri karsane Gusti awit rancangan kita tertentu sungguh layan karasanipun Allah sinengkertan kita
kuningane satuhunipun berkah. Sabdaning Allah kang pinatah sajroning Injil Allah, jagat iki wis saya tuwa rasaya malah kepara saya ora cetha ureng semruweng kebak nepsu durang tara iri serai dengki sifat ala manungsa ra kena kabendung pranatan donya marga sih ramate Sang Rama ing swarga banget tresna mring kita ing dalu suci iki pangapura sejati manep sing dosa pramanungsa dikake lair ing bumi ora saka brahmana, oh dudu saka kasatriya, nanging bakal lair saka putra, lair saka Rara Prawan Maryam ana ing palungan kabobot dening Roh Suci, Roh Allah kang sejati, kang bakal mbirat dosa manungsa kang percaya. Ayo padha surak asmana butuh mapak lairipun Sang Putra Juru Wilujeng kita sedaya kang pun maring asih Gusti Yesus Kristus. Glory, glory, gloria, haleluya, pinujio asmanyo selami lambinya. Marilah Bapak Ibu, kita menyanyikan pujian Malam Kudus. Setelah selesai penyalaan lilin oleh para petugas ibadah, Shalom. Ibu bapak jemaat yang terkasih pada saat ini, sebentar lagi kita akan merenungkan sabda Tuhan
Maaf, suara saya jelas sampai luar? Jelas nggih, baik. Shalom. Oke, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 120, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Hai siarkan di gunung. Di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dipersilahkan untuk duduk. Mari kita berdoa sebelum kita menyambut sabda kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan ketika Engkau mengumpulkan kami pada saat ini di sini, gerejamu, Pepandan Losari, GKJ, Gandean Solo Timur. Kami sebentar lagi akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di dalam setiap hati kami, menolong kami untuk dapat memahami dan terlebih mengerti apa yang menjadi sabda-Mu di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-Mu yang telah Engkau pilih sebagai perantara firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang telah dipersiapkan dan yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kini berfirman-Lah dan kami anak-anak-Mu siap untuk menyambut sabda-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan. Yang percaya katakan. Silahkan Ibu Bapak Anda membuka, juga teman-teman tentunya, membuka Injil Matius babnya yang pertama. Injil Matius babnya yang pertama ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-24. Kita akan membacanya secara bergantian atau litani. Matius 1 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-24. Bagi yang sudah menemukan bisa mengatakan puji Tuhan. Oke. Kita tunggu beberapa saat lagi karena belum semuanya menemukan mungkin ya. Matius 1 ayat 21 sampai yang ke-24. Katakan puji Tuhan untuk yang sudah ketemu. Oke, kita membacanya secara litani. Anda itu ayat yang genap
sedangkan saya ayat yang ganjil. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia adalah kita yang merenungkan dan juga berupaya dengan sungguh untuk melakukannya. Amin. Shalom. Saya tadi agak tergesa-gesa dari Pastori GKJ Bibis Luhur menuju ke gereja ini, Bapak Ibu. Saya sangat-sangat tergesa, bukan hanya sedikit tetapi banyak tergesa-gesanya. Nah, di tengah-tengah ketergesaan itu, tiba-tiba di dalam otak saya ini, pikiran saya ini terbersit sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu sederhana menurut saya, tetapi saya belum bisa menemukan jawabannya hingga sampai saat ini. Mungkin Anda bisa menolong saya untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah sederhana sekali, ringkas sekali. Pertanyaannya gini, kapan orang pintar itu menjadi bodoh? Kapan orang pintar menjadi bodoh? Shalom. Nah, shalom banter. Nah, sekarang diskusi. Kapan orang pintar menjadi bodoh? Karena lupa. Hampir. Kapan orang pintar menjadi bodoh? Ketika orang pintar nggak mau mendekati. Tadi ada? Ketika dia mengandalkan dirinya sendiri. Hampir. Tadi yang di luar? Kapan orang pintar menjadi bodoh? Pada saat bingung. Nyaris. Kapan orang pintar menjadi bodoh? Karena berarti saya pintar ya Pak ya? Tapi terus bodoh. Tergesa-gesa, hampir. Kapan orang pintar menjadi bodoh? Kapan Bu? Menolak belajar. Lah ngapain wong sudah pintar harus belajar? Kapan orang pintar, maaf ya Bapak Ibu karena dihadangi kamera jadi saya anguk-anguk dari jendela sini. Kapan orang pintar menjadi bodoh? Saat salah. Kapan orang pintar salah? Ya saat salah lah. Ya kapan itu? Kapan orang pintar itu salah? Saat tidak bisa menjawab pertanyaan. Saat apa tadi Pak? Saat tidak menyadari, hampir. Kapan orang pintar menjadi bodoh? Ketika ngantuk. Iya. Iya Mbak? Maksudmu kalau ngangah itu orang bodoh? Hah? Angger nyanyi ayo. Angger nyanyi apa bisa mingkem terus? Iya kan? Nah, yang di luar, kapan orang pintar menjadi bodoh? Itu tergantung Anda jatuh cinta pada siapa Bapak Ibu. Cinta itu buta, itu kelihatannya pengalaman Anda saja kok. Pengalaman saya tidak mengajarkan gitu. Menurut saya jatuh cinta itu malah membuat saya semakin rajin Bapak Ibu. Menurut saya. Sekali deh, ini loh ada door prize, tadi saya dikasih tahu panitia. Pak silahkan memberikan pertanyaan, kalau bisa menjawab ada 3 door prize yang bebas mengambil. Oke. Orang pintar menjadi bodoh ketika kesombongan menguasainya. Pertanyaan saya Bu, lebih baik itu yang sombong orang bodoh atau orang pintar? Mending kan
Wong pinter sombong. Iya kan? Daripada bodoh sombong. Aduh, wes. 2 kali kesempatan. Kapan Pak tidak menerima apa? Keberadaan diri. Enggak ada orang pintar kok enggak mau menerima kepintarannya, itu enggak ada. Saat emosi yang gimana Bu? Coba jelaskan. Sing penting marah sih. Pertanyaan saya, kalau marah pada koruptor boleh enggak? Boleh enggak ya? Tapi terima kasih, kita kunci jawaban yang terakhir ini. Orang pintar menjadi bodoh adalah ketika dia marah. Ada sebuah kisah begini Bapak Ibu. Ada seorang ahli pedang di Jepang ini. Dia samurai begitu, ini pada abad-abad yang sudah lampau. Terus kemudian ahli pedang tersebut sangat-sangatlah tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan ahli pedang tersebut. Enggak ada yang bisa mengalahkan. Tetapi terus kemudian ada dari pemikirannya itu, si ahli pedang itu bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan surga dan neraka? Si ahli pedang itu tadi berpikir, bergumul tentang sebuah pertanyaan, apa sing dimaksud dengan surga dan neraka? Apa itu maksudnya? Begitu. Nah, terus kemudian ia menemukan jawaban, aku kudu sowan, orang yang paling bijak di wilayah ini. Dan ia mendatangi seorang yang bijak, dan kebijaksanaannya, hikmatnya itu tidak terbantahkan oleh siapapun. Tidak terbantahkan. Kebijaksanaannya itu terkenal. Hikmatnya itu semua orang mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang paling pintar begitu. Nah, terus kemudian si ahli pedang itu ketemu sama orang ini. Ketemu sama orang ini terus kemudian ia bertanya, aku tahu engkau adalah orang yang paling bijak. Aku tahu engkau adalah orang yang paling berhikmat. Aku tidak meragukan itu dan bahkan semua orang mengakui itu. Dan aku yakin engkau bisa menolongku untuk menjawab pertanyaanku ini. Apa yang dimaksud dengan surga dan neraka? Orang yang berhikmat dan pintar ini, bijak ini terus kemudian tertawa. Kowe kiki ngopo? Mikir ke surga karo neraka. Lah wong uripmu ki jelas-jelas berangasan, beringas, bendino enek kekerasan, engkau melukai dan bahkan membunuh orang lain menggunakan pedang. Ngopo dadak angel-angel mikir ke surga karo neraka? Jika Anda jadi ahli pedang itu, bagaimana respon Anda? Terus pundi Bu respone? Menawi panjenengan ahli pedang itu, senang atau marah? Marah. Iya, marahnya biasa aja jenengan. Ini cuma saya tanya, loh kok marahnya menjiwai banget? Ada apa? Ada apa? Mau curhat sini, mau curhat? Enggak, ya. Nah, marah, betul. Akhirnya pedang itu dia ambil, dia mau menghunuskan pedang itu kepada orang bijak tersebut. Dan orang bijak itu langsung mengatakan demikian, nah, ini loh yang disebut neraka. Gitu. Ini loh yang disebut neraka. Si pendekar tadi, orang yang ahli pedang tadi terus berhenti. Bener. Aku tahu. Ternyata neraka adalah ketika aku dipenuhi dengan kemarahan. Terima kasih, Pak. Engkau sudah memberikan aku penjelasan tanpa muter-muter, tanpa belibet, dan aku langsung mengerti. Ya, sekarang aku paham. Orang pintar itu lagi menjawab. Nah, ini yang dimaksud dengan surga. Ketika ada kesadaran. Jadi, orang pintar itu menjadi bodoh ketika dia dikuasai oleh kemarahan.
Sekarang refleksikan kembali 2025 yang akan berakhir ini, dari Januari sampai saat ini, mana yang lebih sering Anda rasakan? Sukacita atau duka cita? Sukacita. Ada juga yang menjawab duka cita. Mana yang lebih banyak Anda jumpai rencana-rencana yang akhirnya terselenggara atau rencana-rencana di luar rencana Anda? Rencana-rencana di luar rencana kita. Yen kui rencananya yang di luar rencana kita adalah rencana yang baik, kita puji Tuhan, bersyukur. Tapi kalau rencana yang terjadi itu di luar rencana kita, bagaimana sikap batin kita? Tentu akan sedih, kecewa, marah. Dan kita seringkali terus kemudian marahnya itu terkadang pada diri sendiri. Kok aku iki kok ya bodoh men, kaya ngene we kok ya ora iso. Marah pada diri sendiri. Menilai diri sendiri itu rendah. Terus kemudian kalau enggak marah kepada orang lain, nyalahke. Lah wis tak kei surat, tanggalnya jelas tanggal 29, jam 6. Kok urung mangkat-mangkat? Menyalahkan orang lain. Nah. Iya harusnya 28 ya berangkat ya Bu ya. Wes muter dulu nanti lewat Batu Retno nanti. Nah, kalau enggak bahkan seringkali kita juga menyalahkan siapa? Keadaan. Keadaan seringkali kita juga salahkan. Terus kemudian kalau enggak, yang ini seringkali terjadi. Menurut pengamatan saya, yang selalu kita salahkan adalah Tuhan. Kenapa Tuhan? Engkau mengizinkan ini semua terjadi padaku. Padahal aku iki wis ora kurang-kurang, pelayanan sregep, mangibadah sregep, persekutuan sregep, kurang apa meneh aku. Tetapi kenapa engkau mengizinkan pergumulan berat ini menyapa aku? Mengapa engkau mengizinkan aku harus bertemu dengan tantangan-tantangan hidup yang seperti ini? Selalu seperti itu sikap batin kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi di luar kendali, situasi di luar rencana kita. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, bukankah itu juga yang dirasakan oleh Yusuf dan Maria? Yusuf dan Maria posisinya kan belum menikah. Terus kemudian ada kabar kalau Maria hamil. Belum menikah, baru tunangan, Maria sudah hamil. Dari sisi Yusuf, tentu dia akan marah. Kosek, lawang urung menikah kita belum melakukan apa-apa kok kamu tiba-tiba hamil. Pasti marah Yusuf. Pasti marah, nggak mungkin langsung bisa menerima puji Tuhan. Aku diberi momongan, nggak mungkin. Apalagi Maria dan Yusuf itu kalau hidupnya di tengah-tengah pasaman losari ini. Belum nikah, udah hamil. Kira-kira pasaman losari, bersyukur sudah dapat momongan gitu. Atau klesak-klesik di belakang. Nah, piye toh, iki lho, ya ampun wong Kristen lho. Ya ampun kok koyo ngene. Kira-kira ada rasan-rasan atau ada penerimaan? Kenapa toh jenengan itu kenapa toh? Kok semangat sekali kenapa toh? Oh gitu, ya. Oke, door prize-nya udah tadi, nanti ada lagi. Nah, kita sebagai jemaat, kita sebagai orang Kristen, seringkali yang kita kedepankan itu apa toh? Bukan penerimaan, tetapi rasan. Amin? Jangan diamini. Aduh, jangan diamini Bapak Ibu. Aduh, saya sedih no nanti. Piye saya matur ke Pendeta Jaya ini nanti. Aduh Mas Jaya, Pak Samuan Losari Mas Jaya. Nah, itu
yang pada saat itu sedang dihadapi Yusuf dan Maria. Mereka bergumul tentang trust issue. Mereka bergumul tentang penolakan orang-orang di sekitarnya. Mereka bergumul, iki maksudnya apa toh? Marah mereka. Yusuf marah, mungkin dia merasa kemudian aku disakiti, aku dilukai oleh Maria. Maria pun juga marah terhadap keadaan itu. Aku ki salah opo kok aku ndadak kudu mengalami peristiwa yang kayak gini. Mereka berdua itu diliputi oleh kemarahan. Hanya saja mereka tidak kalah dengan rasa marah. Menurut saya, berita Natal pada saat ini yang penting untuk saya dan Anda semua adalah tidak kalah dengan rasa marah. Karena apa? Yusuf dan Maria kalau dia diliputi oleh kemarahan, kalah dengan marah, enggak mungkin memperjuangkan kelahiran Yesus dengan sedemikian rupa. Enggak mungkin dia mau pergi ke Mesir. Enggak mungkin terus kemudian kembali lagi. Ternyata Herodes yang menggantikan adalah keluarganya sendiri. Enggak mungkin terus kemudian ia harus pergi ke Galilea. Perjalanan yang ditempuh untuk melahirkan dan menyelamatkan bayi Yesus itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi mereka mau terus berjalan, mau terus melangkah karena mereka bisa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan rasa marahnya, dan akhirnya tidak kalah dengan rasa marah. Itu penting Bapak Ibu. Dan kalau kita menghayati tema pada saat ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita, bukankah kita itu juga sering marah kepada keluarga kita? Siapa suami istri yang gak pernah marahan siapa? Siapa orang tua yang gak pernah dukani anake? Enggak mungkin, enggak ada. Siapa anak-anak yang enggak pernah ngerasani wong tuane? Enggak mungkin ada. Pasti kita itu pernah marah, pernah kecewa terhadap anggota keluarga yang lain. Dan itu menurut saya juga lumrah. Karena tidak ada satupun keluarga Anda dan keluarga saya itu yang sempurna. Enggak ada keluarga yang sempurna. Bahkan keluarga Yusuf dan Maria pun itu juga bukan keluarga yang sempurna. Mereka secara finansial lemah. Bahkan bayi Yesus harus dilahirkan dengan cara yang menurut saya itu tidaklah sesuai dengan harkat dan martabat seorang Tuhan. Kan begitu. Keluarga Yusuf dan Maria itu tidak sempurna. Keluarga saya tidak sempurna, keluarga Anda juga tidak sempurna. Tetapi justru panggilannya adalah bagaimana di tengah-tengah ketidaksempurnaan ini kita itu masih dan terus mau berupaya untuk saling menerima. Bagaimana kita mau menerima? Kalau kita sudah tahu keluarga kita tidak ada yang sempurna, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita mau dan bisa menerima anak kita yang gagal? Ketika anak kita berhasil, ketika anak kita itu sesuai dengan ekspektasi kita merasa, iki perlu iki sak RT kudu ngerti. Iki perlu iki sak gereja kudu ngerti. Ora ditakoni kesaksian dibolan baleni. Anakku berhasil. Tapi ketika anak Anda gagal, apakah Anda mau menerimanya? Ketika anak Anda berantakan, ketika karirnya hancur, apakah ada kesaksian yang sedemikian rupa kayak gitu? Itulah yang seringkali menjadi tantangan kita sebagai orang tua. Kita mau menerima ketika anak kita itu berhasil. Kita mau menerima ketika anak kita itu sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi kalau berbeda ataupun malah jauh, kita susah. Bisakah pada saat ini kita sebagai orang tua itu mengatakan dengan tulus dan jujur, entah kamu mau berhasil, entah kamu mau gagal, kamu tetap anakku. Itulah yang menjadi tantangan kita sebagai orang tua. Tidak hanya menuntut anak kita untuk berhasil,
Tidak hanya menuntut anak kita itu untuk terus mencapai hal-hal yang baik, tetapi juga kita harus mau menerima ketika anak kita itu gagal. Kita sebagai pasangan, menjaga kesetiaan itu bukanlah hal yang mudah. Entah kita sebagai suami ataupun kita sebagai istri, menjaga kesetiaan bukanlah hal yang mudah. Adakah pengampunan di tengah-tengah mengupayakan kesetiaan itu? Adakah penerimaan di tengah-tengah pengupayaan kesetiaan itu? Atau kita cuma maunya menuntut, kamu kudu ngene, tetapi kita tidak mau menerima ketika pasangan kita gagal. Ketika pasangan kita mau mencoba lagi, mau berupaya lagi, kita nggak mau menerima. Itu pertanyaan kita. Dan kita sebagai anak-anak juga tidak jarang mengajukan pertanyaan kan. Ngopo to, kok aku iki dadak lahir neng keluarga sing kaya ngene. Ngopo kok aku iki ora lahir neng keluarga sing mapan kaya koncoku kae. Ngopo to kok bapak ibuku iki kok loro-loronen. Ngopo to kok bapak ibuku iki kok finansialnya ora kuat. Ngopo to bapak ibuku iki ora wong sing terkenal. Bukankah kita juga sering tuh mengeluh seperti itu? Maukah kita juga menerima kegagalan orang tua kita? Ketidakberhasilan orang tua kita? Bagi setiap kita orang tua pasti ada momen kita berhasil, ya. Tetapi tidak jarang kita juga pernah mengalami kegagalan. Jika kita mau setia dengan tema ini, setia seperti halnya Yusuf dan Maria, pertama-tama adalah kelolalah kemarahan, jangan sampai kalah dengan rasa marah. Dan berbicara tentang keluarga, itu adalah berbicara tentang komunitas yang tidak sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada satupun. Tetapi cinta kasih Tuhan selalu menyempurnakan. Kita dipanggil bukan hanya menerima ketika keluarga kita berhasil, tetapi kita juga dipanggil untuk menerima ketika keluarga kita, entah siapapun itu, gagal. Sehingga ada penerimaan, ada maaf, dan niscaya keluarga kita yang saat ini mungkin berantakan, keluarga kita yang saat ini sedang berbeban berat, keluarga kita saat ini yang sedang bergumul, itu akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan memulihkan keluarga kita, memulihkan Anda dan saya melalui kuasanya dan juga melalui Ia yang senantiasa menggerakkan hati kita. Anda dan saya diutus menjadi sarana-sarana oleh Tuhan untuk memulihkan keluarga-keluarga kita. Bukan hal yang mudah, Ibu Bapak, tetapi percayalah ketika kita mengupayakannya, itu akan berakhir indah untuk keluarga kita. Walaupun tidak sempurna, tetapi cinta kasih Tuhan menyempurnakan. Walaupun kita terbatas, tetapi kiranya penerimaan dan pengampunan itu tidak ada batasannya. Shalom, damai sejahtera Tuhan, niscaya akan Anda terus rasakan. Selamat Natal GKJ Gandean Pepantan Losari. Ia Sang Immanuel sudah datang di tengah-tengah kita. Ia terus akan memulihkan keluarga kita, asalkan kita tidak kalah dengan rasa marah, kita mau menerima keberhasilan ataupun kegagalan, dan kita terus bersyukur atas keberadaan orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Gusti berkahi. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita lanjutkan saat teduh kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam perjalanan hidup keluarga kami Tuhan, banyak hal yang mewarnainya. Bukan hanya keberhasilan tetapi terkadang juga kegagalan. Bukan hanya suka tetapi kadang juga duka. Bukan hanya kadang tawa tetapi seringkali kami berhadapan dengan tangis. Di tengah-tengah itu semua Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa beserta dengan kami.
Dan pada saat ini kami juga bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami, apapun yang terjadi di dalam keluarga kami, di dalam perjalanan hidup kami, kiranya Engkau membantu kami, melimpahi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar kami tidak kalah dengan rasa marah. Kami boleh menuntut, tetapi lebih banyak untuk mau menerima keluarga kami. Kami bukan hanya sekedar meminta, tetapi kami juga hanya dan harus terus mau untuk memberi. Tuhan, banyak kerapuhan, banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan di dalam keluarga kami. Tetapi Tuhan, kami percaya cinta kasih-Mu menyempurnakan keluarga kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga kami, apapun yang terjadi di dalam keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami. Dan kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di dalam setiap hati kami, menolong kami, menopang kami, agar kami dapat mengerti dan juga dapat terus melakukannya di dalam hidup sehari-hari kami, terkhusus di dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini di tengah-tengah syukur kami akan firman-Mu yang begitu menyapa kami ingin berdoa untuk keluarga kami. Banyak yang kami simpan di dalam hati kami Tuhan, berkenaan dengan kemarahan kami, duka kami, kekecewaan kami, banyak yang kami pendam di dalam hati kami. Karena kami belum siap untuk mengatakan itu kepada orang-orang terdekat kami. Mungkin kami malu, mungkin kami juga takut. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami ingin mengutarakan secara jujur, dan terbuka kepadamu di dalam doa pribadi kami untuk keluarga kami. Inilah Tuhan doa pribadi kami yang akan kami batinkan di dalam hati kami masing-masing. Inilah Tuhan doa syukur kami, seru kami, dan doa pribadi kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemulih keluarga kami. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya yang akan meneguhkan setiap perjuanganmu di dalam hidup berkeluargamu. Persekutuan cinta kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan senantiasa mengiringi perjalanan keluargamu, akan senantiasa menyertai di dalam suka maupun duka, tangis ataupun tawa, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Ia menyempurnakan dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Ia memelihara dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan untuk petugas yakni Bapak Narno. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serta anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Sehat selalu ya. Amin. Pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersembahkan bagian dari berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Adapun dalam kita mempersembahkan, kita akan menyanyikan
Gita Surga Bergema. Monggo dari sang leader. Gita Surga Bergema. Dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel, Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada kesempatan yang sangat indah ini ya Tuhan, kami sebagai hamba-Mu menghadap kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah berkenan memberi peluang kepada kami untuk persembahkan sebagian berkat yang telah kami terima dari Tuhan. Meskipun tidak seimbang dengan berkat-Mu ya Tuhan, ya Tuhan akan menerima dan mensucikannya sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Dan bagi hamba-Mu yang saat ini Kau pilih untuk menata persembahan ini, bila hamba-Mu kebijaksanaan sehingga apa yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Setelah selesai perayaan, kami mohon penyertaan Tuhan sehingga kami dapat sampai di rumah kami masing-masing bertemu dengan keluarga dalam keadaan selamat. Dan pada saat ini juga kami merasa dan kami juga merasakan bahwa dalam kami persembahkan, dalam kami menerima firman-Mu, terselip dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan. Hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memimpin kami dalam doa Bapa kami akan melaksanakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lemparkan kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Mohon untuk duduk kembali. Matur nuwun. Demikian Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, serangkaian acara ibadah perayaan Natal Pepantan Losari tahun 2025. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu perayaan Natal Pepantan Losari yang akan diawali dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia yang akan diwakili oleh Ibu Yafet Ambar Kristina. Oleh itu kepada Ibu Yafet Ambar Kristina disilahkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Nindita Yudhistira di SSI. Selamat malam Bapak. Terima kasih sudah terlambat. Kemudian yang kami hormati Ketua Pepantan Losari Ibu Nur Ismiati. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Majelis GKJ Ngandekan Solo Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan pemerintahan daerah Losari, apakah sudah hadir? Oh, belum ada ya. Kemudian yang kami hormati seluruh panitia Natal di Losari. Kemudian yang terakhir yang kami hormati dan kami cintai kepada seluruh tamu undangan jemaat yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama-tama kami mewakili seluruh panitia perayaan Natal Pepantan Losari mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan panjenengan semuanya. Bahwasannya pada hari ini kita akan bersama-sama bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa menikmati acara ini dari awal hingga akhir nanti. Kemudian apabila nanti di dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan, kami mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada seluruh warga jemaat yang ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk tenaga, donatur, dan semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata kami mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Ketua Panitia. Terima kasih Ibu Yafet Ambar Kristina yang telah menyampaikan sambutan perwakilan dari Panitia Perayaan Natal Pepantan Losari. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan yang kedua yaitu dari perwakilan Majelis Gandekan Solo Timur yang akan diwakili oleh Bapak Sri Widyo Kusudi. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Sri Widyo Kusudi disilahkan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Anindita Yudhistira Adi. Yang saya hormati Ketua Panitia Natal Pepantan Losari Ibu Yafet Ambar Kristina. Yang saya hormati Ketua Pepantan Losari Ibu Elizabeth Nur Ismiati. Yang saya cintai seluruh warga jemaat Pepantan Losari. Selamat malam, shalom. Ya. Sebenarnya yang mendapat undangan untuk hadir di sini itu bukan saya, tetapi Bapak Safa Burinda. Namun berhubung beliau ada
aktivitas yang lain. Beliau mewakilkan kepada saya, mengutus saya untuk mewakilinya. Oleh karena itu, saya hadir di sini boleh dikatakan tamu tidak diundang. Ya, tapi puji Tuhan karena saya mengenal semua jemaat yang berada di Losari ini. Karena tadi saya hadir, among tamu itu panjang sekali ya, dari parkiran itu sampai pintu masuk di sini itu among tamunya panjang, itu kenal semua sama saya. Sehingga saya tidak menjadi bahan rasanan ya. Iki sopo yo, iki sopo yo. Puji Tuhan mereka semua kenal saya. Demikian. Untuk perayaan Natal pada malam hari ini itu ada rasa atau suasana atau nuansa yang berbeda dengan acara perayaan Natal pada tahun-tahun yang lalu. Mungkin ada yang tahu apa ya yang berbeda ya? Betul. Jadi pada perayaan Natal pada tahun ini itu di Pepantan Losari tidak hanya dinikmati oleh jemaat yang hadir di sini, tetapi yang tidak hadir pun seluruh jemaat GKJ Gandean Solo Timur dan warga yang lain bisa mengikuti dan menikmati acara Natal pada malam hari ini karena akan ditayangkan secara live streaming. Ya, ini sungguh luar biasa kemajuan. Harapan kami untuk tahun-tahun berikutnya acara seperti ini bisa dilanjutkan dan bisa lebih diperbaiki kembali. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya dari wakili Majelis GKJ Gandean Solo Timur mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan mengucapkan selamat menyongsong tahun baru tahun 2026. Kiranya damai sejahtera Natal ada di tengah-tengah kita semua dan sukacita Natal pada malam hari ini bisa dinikmati juga oleh seluruh warga di sekitar gereja Pepantan Losari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Sri Widyo Kusiti yang telah menyampaikan sambutan mewakili Majelis Gandean Solo Timur. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu isian yang akan nanti menghibur Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang pertama akan kita saksikan isian dari kelompok Sangkrah 2. Disilakan. Tepuk tangan untuk kelompok Sangkrah 2.
setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jangan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bapak Ibu yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng kami ya. Yang beri kekuatan dan mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanda berkat
amplos kepada kelompok Sangkrah 2 yang telah memberikan isian menghibur Bapak Ibu hadirin yang berkenan hadir pada perayaan Natal Pepantan Losari pada malam hari ini. Kita akan menyaksikan isian selanjutnya yang akan menghibur Bapak Ibu dan hadirin semua, yaitu tarian dari anak-anak sekolah minggu. Untuk itu mari kita saksikan tarian anak-anak sekolah minggu. Beri tepuk tangan untuk anak-anak kita. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jadi sekali lagi berikan aplaus untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu ya. Ini akan melanjutkan generasi di Pepantan Losari yang akan menjadi penerus kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada saatnya kita akan menyaksikan yang akan mengguncangkan pada perayaan Natal pada malam hari ini, yaitu isian dari Pisel. Silakan, Pisel.
Oke, kita sambut Pisel. Ayo.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari awal pertengahan Tuhan telah menyertai perayaan Natal Pepantan Losari. Untuk itu sebagai penutup akan disampaikan doa penutup oleh Ketua Pepantan Losari yang akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth Nuh Ismiati. Untuk itu kepada Ibu Elizabeth Nuh Ismiati disilahkan. Cek. Terus pundi Bapak Ibu? Derek kembrobyos. Mriki nggih tambah kembrobyos gitu. Bergerak, bernyanyi gitu. Tapi enggak apa-apa, itu untuk kemuliaan Tuhan. Nggih, demikian. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, setelah kita sudah mengikuti acara pada perayaan Natal pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga hampir selesai ya, dengan penuh berkat Tuhan, semuanya ceria nggih Bapak Ibu, ayem nggih, nggih. Semoga bingah nggih, semoga ayem bingah ini tidak hanya di malam hari ini, tetapi kita bawa pulang, kita bagikan kepada tonggo tepalih nggih, seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya yang telah mengikuti dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan nggih. Uti-uti sami ginjal-ginjal. Mari kita sebelum pulang kita berdoa supaya perjalanan kita dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan sampai di rumah masing-masing, berkumpul keluarga masing-masing dalam keadaan damai, sejahtera, sukacita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh Tuhan kami mengucap syukur Tuhan memberkati acara pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan penuh berkat Tuhan, dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, dengan cuaca yang indah, dan kami semua merasakan begitu damainya Natal pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh jemaat-Mu yang hadir di sini dari sekarang sampai selamanya. Kami serahkan Tuhan tahun yang akan datang, yaitu tahun 2026. Berkatilah semua jemaat-Mu sehingga di tahun-tahun yang akan, tahun 2026 nanti kami senantiasa merasakan damai sejahtera. Bapa di surga, kami mohon ampun ketika kami melaksanakan perayaan Natal pada malam hari ini, mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Doa seru sembahyang ini Tuhan, kami naikkan ke tahta-Mu, kami landaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah lahir bagi kami, yang telah hadir menyelamatkan kami dalam keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Makaten Bapak Ibu, konduripun ndherekaken sugeng tindak. Nggih, lajeng mangke wonten doorpress. Monggo seksi doorpress silahkan. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jangan pulang dulu, nanti ada undian doorpress, ada banyak sekali, sekitar 76 doorpress, nanti akan dibagi kepada Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup acara perayaan Natal Pepantan Losari dengan menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. So